Driver Gojek kini lebih waspada. Mereka rentan jadi korban kejahatan dan pengeroyokan. 2 kasus di Bekasi jadi pelajaran. Lalu bagaimana para driver Gojek menghadapi situasi berbahaya? Yuk, ikuti perjalanan saya naik Gojek. Nah, sekarang saya akan memesan Gojek terlebih dahulu lewat aplikasi di handphone saya. Iya, enggak, iya Pak Polis ya, iya Pak. Pak, mohon banget pakai Budi Pak. Ya, sebentar ya Pak. Ini buat rambutnya ya Pak ya. Gimana Pak, susah nggak cari alamatnya? Ya, gratis, terus ada asisnya begitu. Oh iya, bentar ya Pak ya. Bapak bisa tolong dipegangin dulu Pak, saya mau ikat rambutnya dulu. Bentar ya Pak. Bentar ya Pak. Buat rambutnya. Dan ini maskernya ya Pak. Habis ini baru saya pakai helm ya. Pak ini bersih banget ya Pak ya, wangi. Itu untuk apa tuh Pak? Jadi untuk laporan ke sana ya Pak ya? Udah. Gojek lagi jadi primadona. Selain dianggap efektif menembus kemacetan, cara memesannya juga praktis, hanya lewat aplikasi di ponsel. Satu lagi yang bikin banyak orang sini ramai-ramai pakai Gojek atau ojek online lainnya, soal harga. Tarif yang dikenakan dianggap rasional, tidak seperti ojek pangkalan yang kadang semau-maunya menetapkan tarif. Terlebih, di saat-saat tertentu suka ada promo. Dengan Rp10.000 pelanggan bisa menumpang Gojek kemana saja asal tidak lebih dari 25 km. Lebih dari itu dikenakan tarif tambahan. Bahkan operator ojek lainnya ada yang sampai banting harga promo Rp5.000. Cuma masalahnya, cara operator ojek online membanting harga sedemikian murah menuai kontroversi. Ojek-ojek pangkalan menganggap cara itu tidak sehat. Jelas mereka tak bakal sanggup bersaing dengan tarif semurah itu. Saya terganggu ada dia, karena dia saingan kagak naik nggak sehat, nggak sehat. Jatuhin harga, ya jatuhin harga. Kalau saingan sehat, nggak ada masalah. Itulah kemudian yang menimbulkan gesekan antara ojek pangkalan dengan ojek online macam Gojek. Mereka kemudian menabuh genderang perang lewat spanduk-spanduk penolakan seperti ini. Bukan cuma intimidasi lewat tulisan, terkadang juga fisik. Seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat 25 Agustus lalu. Seorang driver Gojek terekam kamera video amatir seorang siswa sekolah sedang dikeroyok beberapa tukang ojek pangkalan. Asep Supriyatna, si driver Gojek, dihadang saat akan menjemput pelanggan di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur. Pelipisnya terluka setelah ditanduk salah satu pelaku. Jok motornya disayat silet. Polisi bergerak cepat, langsung menangkap-nangkapi para pelakunya selang sehari kemudian. Apalagi sepekan sebelumnya juga ada kejadian driver Gojek jadi korban kejahatan. Nur Yasin dipepet 2 orang berboncengan sepeda motor di Jalan Juanda, Kota Bekasi, persis di depan kantor Wali Kota Bekasi. Nur Yasin sempat dikalungi celurit, ponselnya dirampas. Cuma dalam kasus Nur Yasin ini, polisi belum berhasil mengungkap apakah dia korban intimidasi atau memang dirampok bandit. Tapi polisi mengakui ada kejanggalan dalam kasus Nur Yasin. Mengapa 2 orang pelakunya cuma merampas telepon genggam? Kalau memang mereka penjahat bersenjata tajam, mengapa tidak sekalian merampas sepeda motor Nur Yasin? 2 kejadian di Bekasi itu tentu jadi pelajaran buat Gojek dan ojek online lainnya. Para drivernya kini lebih meningkatkan kewaspadaan. Tarif motor itu adalah suatu alat komunikasi untuk terjadi sesuatu. Misalnya kita
dalam keadaan bahaya, misalnya kita ada konflik dari penyerangan dari pihak lain atau apa, atau apa yang kita tinggal telepon ke emergency call untuk mereka kan yang menangani. Jadi tombol panik di ponsel itu rupanya yang kini jadi salah satu cara para driver Gojek menangkal bahaya. Sekali pencet, Satgas langsung merapat memberi bala bantuan. Dalam kasus Asep Supriyatna di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur, selang beberapa saat setelah Asep dikeroyok, puluhan Gojek langsung berdatangan ke tempat kejadian. Polisi sampai harus menghalau massa Gojek, menggiring mereka ke kantor Polresta Bekasi agar tidak melakukan aksi balasan. Kalian melakukan pengerusakan diproses. Tadinya kalian ini jadi benar, jadi salah. Anda sebagai Gojek harus ada jaga. Siap. Tiga, mengenai proses hukum, biarlah nanti pihak kepolisian akan prosesnya. Siap. Tidak usah khawatir seperti itu. Selain antisipasi keselamatan para driver Gojek dari ancaman intimidasi dan kejahatan, mereka kini juga didukung jaminan asuransi. Bukan cuma bagi mereka para driver, juga bagi pelanggan yang menumpang Gojek. Nah, kalau misalnya kejadian kayak kemarin nih Pak, di Bekasi kan ada 2 kasus yang menimpa driver Gojek yang sampai motornya dirusak atau dia sampai kena pukul. Kalau hal seperti itu terjadi, jaminan seperti apa sih Pak yang diberikan pihak Gojek untuk drivernya atau buat penumpang? Ya, dari pihak Gojek biasanya memberikan suatu jaminan seperti jaminan kecelakaan, terus jaminan asuransi juga. Terus ini bukan asuransi proses. Asuransi masih proses ya Pak ya? Ya. Terus untuk jaminan bila suatu sampai hingga mengakibatkan kematian juga. Nah itu ada biaya yang diminta nggak dari driver Gojek sendiri? Apa ini asuransinya benar-benar tanpa memungut biaya gitu Pak? Apa harus bayar juga dari driver Gojek ini? Tidak ada biaya per bulan untuk bayar asuransi? Presiden Jokowi sampai ikut turun tangan menengahi konflik Gojek versus ojek pangkalan. Pak, ngomong-ngomong sebentar lagi kayaknya macet deh. Gimana kalau kita lanjutin perjalanan kita? Ya, baik. Yuk. Kalau boleh saya tahu, Pak, sehari bisa dapat berapa sih? Ya, sehari bisa sih, bangsa 300-400. Banyak banget dong. Alhamdulillah, banyak. Tapi nanti yang lain jangan ke Gojek semua nanti. Ini supir taksi, Kopaja, Metro Mini kan jadi Gojek semua nanti. Nah, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya menumpang Gojek. Dan kemungkinan kita akan melewati beberapa tempat yang memang menjadi daerah rawan Gojek. Beberapa tempat di ibu kota, termasuk di Bekasi, Tangerang, dan Depok, bertebaran spanduk-spanduk penolakan terhadap Gojek dan ojek online lainnya. Mengantisipasi terjadinya gesekan, kebanyakan driver Gojek menghindari tempat-tempat itu. Bahkan pihak operator kabarnya juga menetapkan status daerah merah yang pantang disambangi. Tapi tidak semua tempat juga ojek pangkalannya antipati terhadap Gojek. Ada juga yang lebih terbuka, malah akur mangkal di lokasi yang sama. Sebentar, saya mau tanya-tanya dulu. Ini teman-teman Bapak ya Pak? Halo Pak. Malam. Saya Ega. Halo Pak, malam. Bapak. Iya. Pak, mau ngajak-ngajak ngobrol sebentar nih. Tadi barusan habis ngobrol sama Pak Pon, jadi penasaran nih. Bapak udah lama mangkal. Ini kan sini ada opang nih Pak. Udah lama juga ikut mangkal di sini. Oke. Jadi Bapak udah berapa lama nih jadi driver Gojek? Baru pindah? 5 bulan ya Pak ya? Tapi selama di sini mangkal bareng sama opang pernah ada masalah nggak Pak? Nah gimana nih cara Bapak sebagai driver Gojek membina kerukunan sama para opang di sini?
Ya kita kali ini aja Mbak, tidak ada proyek yang pengalaman lokal. Andai kata emang ada customer ya kita yang bawa bukan masalah. Kita harapkan supaya agak menjawab. Jadi selama ini benar-benar tidak pernah ada masalah ya Pak ya? Mangkal bareng. Tapi rebutan pelanggan pernah nggak Pak? Nggak pernah juga ya? Kayak gitu bagus banget ya Pak di sini ada. Selasa 1 September, Presiden Jokowi turun tangan menengahi konflik ojek pangkalan versus Gojek dan ojek online. Bersama perwakilan awak transportasi umum lainnya, mereka diundang ke istana, duduk bersama, makan bareng. Dalam kesempatan itu, Presiden berbincang dengan perwakilan dua pihak yang berselisih, Gojek versus Opang. Kalau boleh saya tahu, sehari bisa dapat berapa sih? Ya sehari saya sih bangsa 300-400. Banyak banget dong. Alhamdulillah banyak. Tapi nanti yang lain jangan ke Gojek semua nanti. Supir taksi, Kopaja, Metro Mini kan jadi Gojek semua nanti kalau 300. Benar? Apa? Benar? Masuk, iya. 300, betul? Iya, benar. Bukan cuma Presiden yang terkejut dengan pengakuan pendapatan driver Gojek. Banyak orang kini tergiur dengan penghasilan menjadi tukang Gojek. Pendapatan yang lumayan menggiurkan membuat banyak orang antusias melamar jadi tukang Gojek. Mulai dari tukang ojek pangkalan, sarjana, sampai manajer banting setir jadi tukang Gojek. Bahkan, mantan punggawa tim nasional, Anang Ma'ruf, ramai diberitakan ikut-ikutan melamar jadi tukang Gojek. Saya punya dia itu mungkin awal-awalnya juga kaget gitu Mas gitu. Loh, ini benar kan ini terus nanti Anang Ma'ruf ini loh gitu. Iya kenapa Mas gitu loh? Kok Gojek gitu? Ya saya bilang iya Mas buat pengalaman aja gitu waktu saya bilang gitu. Pertemuan Presiden dengan ojek pangkalan dan ojek online di Istana Negara 1 September itu sayangnya tidak menghasilkan solusi jua. Presiden tidak secara tegas juga mendukung ojek online. Tidak ada juga gelagat Jokowi membuat regulasi baru soal transportasi umum roda 2. Karena faktanya, mau ojek online atau ojek pangkalan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang. Hanya semua kendaraan angkutan umum plat hitam, baik itu sepeda motor maupun roda 4 dan seterusnya, itu ilegal. Pemerintah dinilai harus bijak menyikapi persoalan ojek. Saat ini Gojek memang dianggap membantu menyerap lapangan kerja baru. Tetapi naif jika Gojek dijadikan harapan menyelesaikan persoalan pengangguran dan PHK di bidang usaha lain. Di sisi lain, eksistensi ojek juga dianggap bisa mengacaukan sistem transportasi umum. Karena yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat adalah moda transportasi massal yang layak, murah, modern, seperti yang dijanjikan Jokowi saat mencalonkan diri menjadi gubernur DKI dulu. Saya cuma mengingatkan saja, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang membuat sepeda motor itu menjadi angkutan umum. Tidak ada. Kalau itu sampai terjadi, berarti pemerintahan kita naik kuda mundur deh. Itu jelas. Ya. Angkutan massal itu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, di backup oleh angkutan-angkutan sedang kecil, yang itu peranan daripada pedagang. Pak, ini bentar lagi kita udah mau nyampe nih Pak. Oh iya. Iya, nggak terasa ya. Lumayan banget kita nggak lewat macet-macetan ya Pak ya. Kita bebas macet-macetan ya naik Gojek. Baik, terima kasih Pak. Pak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak. Ini Iya. saya lepas. Kita kan dari tadi udah bicara banyak nih, tapi saya belum sempat nanya sama Bapak. Oh gitu. Pekerjaan Bapak sebelum jadi driver Gojek itu apa sih Pak? Sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah restoran sebagai manajer Mbak. Apa Pak? Sebagai manajer Mbak. Sebagai manajer Iya. restoran? Iya, pernah bekerja sebagai manajer. Kalau gitu saya boleh dong ngajak ngobrol Bapak juga. Sebentar aja. Oh, baiklah. Boleh ya? Kita duduk sini aja ya Pak. Ya. Jadi Bapak ini dari manajer betul-betul bantu setir gitu ya Pak, jadi driver Gojek. Iya, betul Mbak.
Memang sebelumnya sudah berapa lama nih Bapak jadi manajer? Saya baru 3 tahun, Mbak. 3 tahun, lumayan lama loh Pak. Nah terus kenapa Bapak bisa memutuskan untuk banting setir Pak? Karena satu hal dari segi waktu yang fleksibel, Mbak. Dari segi waktu yang fleksibel, kalau dari pendapatannya gimana Pak? Pendapatannya ya kalau kita di Gojek ini kalau kita lebih giat bekerja, kita bekerja itu akan lebih meningkat gitu. Pak kalau dari segi pendapatan nih Bapak bisa menghasilkan berapa dalam sehari? Kalau saya dalam sehari itu tidak terlalu terfokusir ya. Jadi kalau untuk saya hanya sekitar 300-400 ribu gitu. Dalam waktu satu hari 300 sampai 400 ya. Kalau itu kalau mungkin beda dengan rekan-rekan saya yang lain gitu. Kalau rekan-rekan saya yang lain mungkin lebih dari saya gitu. Oh iya Pak? Iya. Itu Bapak dengan gaji sebagai manajer gimana Pak? Ya untuk gaji manajer ya sebenarnya cukup lumayan. Jadi masih lebih Gojek ya karena dibantu dengan waktunya yang juga yang lebih fleksibel ya Pak ya. Nah kalau Bapak tadi berpindah dari seorang manajer ke driver Gojek itu kesulitannya apa Pak? Dari keluarga sih Mbak. Jadi awal dari adaptasinya saja, dari proses gitu. Dari seorang manajer menjadi orang Gojek. Tapi berhubung sekarang Gojek sudah berada sarjana ya Pak ya. Jadi mudah ya. Iya. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih. Antusiasme driver Gojek begitu tinggi. Bahkan sempat ramai diberitakan mantan punggawa tim nasional Anang Ma'ruf ikut-ikutan melamar jadi driver Gojek. Kisah Foris adalah salah satu dari sekian banyak cerita sukses menjadi tukang Gojek. Gojek dan operator ojek online lainnya belakangan kebanjiran pelamar. Rupa-rupa latar belakangnya. Ada yang pengangguran, ada yang mantan pekerja yang di PHK, ada mahasiswa, ada juga tukang ojek pangkalan yang membelot ikut mendaftar jadi ojek online. Bahkan, sepekan terakhir ramai tersiar berita, mantan punggawa tim nasional Anang Ma'ruf ikut mendaftar jadi driver Gojek di Surabaya. Beberapa media memberitakan, mantan skuad Persebaya yang kini melatih di sekolah sepak bola itu sedang menanti lamarannya dikabulkan operator Gojek. Beredar pula foto Anang Ma'ruf mengenakan jaket Gojek. Gempar diberitakan menjadi tukang Gojek, mantan wingback tim bajul ijo Persebaya ini mengakui dirinya memang melamar sebagai tukang Gojek. Menurutnya, saat itu staf manajemen Gojek sempat kaget kalau dirinya mau bergabung dengan Gojek. Ya itu mungkin awal-awalnya juga kaget gitu Mas. Gitu. Loh, ini benar kan ini tulisannya Anang Ma'ruf ini lah gitu. Iya kenapa Mas gitu? Loh, kok Gojek gitu? Ya saya bilang, iya Mas buat pengalaman aja gitu. Saya bilang cuma saya mutarakin kalau saya memang benar-benar di Gojek itu enggak. Cuman waktu itu saya bilang ke pihak manajemen, cuma saya bilang soalnya teman ada yang nyaranin, cuma saya disuruh ke sini, cuma ngisi waktu-waktunya. Bagi Anang, tidak masalah pekerjaannya sebagai tukang Gojek karena waktunya yang fleksibel, sehingga dia masih bisa melatih di SSB. Saya bukan mengecilkan yang pegawai lain gitu Pak ya, pegawai lain gitu. Tapi kalau buat hidup itu insya Allah. Yang kedua itu bebas, ya nggak ada ikatan. Jadi sewaktu-waktu saya bisa melatih tetap di lapangan. Anang Ma'ruf terakhir berkarir di sepak bola bersama Gresik United pada tahun 2011. Saat bergabung dengan timnas, Anang tercatat pernah mempersembahkan medali perak di Asian Games 1997 dan medali perunggu pada Asian Games 1999. Ada benarnya nasihat Jokowi kepada awak angkutan umum saat pertemuan di Istana 1 September itu. Jangan sampai nanti semua orang kepingin jadi tukang Gojek karena penghasilannya yang menggiurkan itu.